Ketahuilah bahwa bahaya lidah itu besar. Tiada terlepas daripada bahayanya, selain dengan diam. Maka karena itulah, agama memuji diam dan mengajak kepada diam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syamata naja," artinya, barang siapa diam, niscaya ia terlepas dari bahaya. Dirawikan Tirmidzi dari Abdullah bin Umar. Penipuan lidah membutuhkan perhiasan pendek dan panjang, dengan pemanis kata sampai warna logat bicara, juga simpul-simpul janji, dan harapan-harapan yang tak manusiawi. Sampai pada penipuan pada jurang-jurang yang tak berdasar. Neraka yang jauhnya terjun ribuan tahun perjalanan, orang sungguh bisa sembunyi dari pandangan mata. Tapi lidah sungguh mampu menyentuh sampai kedalaman lubang cacing, tak terluka ketika bertabrakan dengan mobil, dan tak perih ketika berkata paling pedas. Sesungguhnya lidah itu perkakas setan yang terbesar untuk menipu manusia. Manusia terdeka tertipu kecuali dengan lidah, juga tidak menipu kecuali dengan lidah. Walau kadang lidah itu telah tercerai-berai dalam bentuk goresan pena, dan kepahaman atas lidah lain menerjemahkan dengan berbagai bahasa. Untuk mengetahui apa yang dipujikan atau yang dicela melepaskan lidah padanya adalah tersembunyi dan sulit. Berbuat menurut kehendak lidah bagi orang yang mengetahuinya adalah berat dan sukar. Anggota badan yang paling durhaka kepada manusia ialah lidah, karena ia tiada payah pada melepaskannya, dan tiada perbelanjaan pada menggerak-gerakannya. Dan manusia itu mempermudah pada penjagaan dari segala bahaya, dan malapetakannya dan pada meremehkan berhati-hati dari segala pancingan. Barang siapa melepaskan manisnya lidah dan menyia-nyiakannya terlepas ikatan, niscaya setan berjalan dengan dia dalam setiap lapangan, dan menghalanya ke tepi jurang yang menjatuhkan, sampai membawanya kepada kebinasaan. Dan manusia itu tiada jatuh dalam api neraka atas hidungnya, melainkan oleh yang dipetik lidahnya. Dan tidak terlepas dari kejahatan lidah, selain orang yang mengikatkan lidahnya dengan tali kekang agama. Maka ia tidak melepaskan lidahnya, selain pada yang bermanfaat. Sesungguhnya mata tiada sampai, selain kepada warna dan bentuk. Telinga tiada sampai, kepada bukan suara. Tangan tiada sampai, kepada bukan yang bertubuh. Dan begitu pula anggota-anggota badan yang lain. Lidah itu medan luas. Tiada mempunyai tempat tertolak, dan tiada mempunyai jalan yang berkesudahan dan berbatas. La mempunyai lapangan luas pada kebajikan, dan mempunyai ekor yang dapat ditarik pada kejahatan. Apa saja yang ada atau tidak ada, halik atau makhluk, khayalan fantasi atau yang diketahui, yang disangka atau yang diduga, semuanya dapat dicapai dengan lidah, dan dapat didatangi oleh lidah dengan ya atau tidak. Semua yang dicapai oleh ilmu pengetahuan itu dapat dilahirkan oleh lidah, baik yang benar atau yang batil. Tiada suatu pun, melainkan ilmu itu menerima untuk lidah. Dan ini adalah suatu kekhususan khasiat yang tidak terdapat pada anggota badan lainnya. Sesungguhnya lidah itu termasuk di antara nikmat Allah yang besar, dan di antara yang dijadikan oleh Allah yang halus dan ganjil. Sesungguhnya lidah itu kecil tubuhnya, besar ketaatannya dan kedosaannya. Karena kufur dan iman itu tiada terang selain dengan kesaksian lidah, dan kufur dan iman itu adalah ketaatan dan kemaksiatan yang penghabisan. Berusahalah berbuat benar dan selalu dalam kebenaran. Jika tak bisa maka jangan berbuat salah. Jika tetap berbuat salah, jangan ngajak-ngajak orang lain berbuat salah. Jika tak bisa menjadi manusia yang benar, jangan menjadi setan dari manusia yang membisikkan keraguan-keraguan di hati orang lain. Bicara yang indah itu seperti tiupan seruling. Jika belum bisa meniup seruling dan bisa membuat kerbau berjoget mendengar seruling, maka perbuatan lebih baik dari kata-kata sebagai contoh tauladan, bukan kata-kata indah atau seruling yang merdu. Suatu negara akan hancur jika diserahkan pada yang bukan ahlinya. Ahli apapun dikatakan bukan ahlinya jika dalam menyelesaikan sesuatu hanya dengan bicara, dan sebenarnya orang yang banyak bicara adalah orang yang paling bodoh di bidangnya. Dia menutupi ketidakmampuannya dengan bicara.